Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد أيها الطلاب حفظني وحفظكم الله جميعا. Ini adalah materi kelima untuk pelajaran nahwu dalam rangkaian kegiatan Pekan Bahasa Arab Madrasah Aliyah Al-Madinah Nogosari Boyolali. Pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang isim-isim i'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Sekarang kita lanjutkan. Tentang al-asma'ul mabniyat, isim-isim yang mabni. Nah, di sini ada 5 jenis isim yang mabni. Telah perlu bahwa isim yang mabni adalah isim yang bagian akhirnya tidak berubah, tetap pada satu keadaan walaupun didahului oleh amil. Jenis yang pertama adalah isim dhamir. Dhamir artinya kata ganti. Contoh huwa, artinya dia seorang laki-laki. Nah, yang pertama isim dhamir, contohnya huwa, dia seorang laki-laki. Yang kedua isim isyarah, kata tunjuk. Contoh hadza. Hadza artinya ini, untuk isim mudzakkar. Yang ketiga isim mausul, kata sambung. Contohnya alladzi, diartikan yang. Yang keempat isim istifham, kata tanya. Contohnya kaifa. Yang kelima isim isyarat, contohnya man, artinya barang siapa atau siapa. Nah, isim-isim ini bagian akhirnya tetap seperti ini. Huwa tetap di fathah. Hadza demikian pula, alladzi, kaifa, man. Tetap pada keadaannya walaupun sebelumnya ada amil, ada lafaz lain yang sebenarnya menuntutnya untuk berubah, untuk berubah bagian akhirnya. Tapi isim-isim ini tetap. Ini contoh isim-isim yang mabni. Al-asma'ul mabniyat. Berikutnya alamatu bina'il ismi. Tanda-tanda bina sebuah isim. Ada 4 tanda. Ini sesuai dengan harokat, sesuai dengan jenis harokat. Yang pertama mabni di atas fathah, tetap di atas fathah. Contoh huwa, anta, kaifa. Huwa artinya dia seorang laki-laki, anta engkau seorang laki-laki, kaifa bagaimana. Kita bisa lihat di bagian akhir dari isim-isim ini itu fathah semua, dan tetap seperti ini keadaannya. Huwa kita katakan dia mabni di atas fathah, artinya tetap di fathah bagian akhirnya. Anta dan kaifa begitu juga, mabni di atas fathah. Nah, ini tanda yang pertama. Yang kedua mabni di atas kasrah, harokat akhirnya tetap kasrah. Contoh anti, hadhihi, haula'i. Anti artinya engkau seorang perempuan, hadhihi ini, tapi untuk menunjuk isim muannas, ini lawan dari hadza.
Kemudian haula'i, mereka ini. Mereka ini bisa laki-laki atau perempuan ya, yang jaraknya dekat. Nah, lafaz-lafaz ini huruf terakhirnya di kasrah. Kita katakan mabni di atas kasrah ya. Artinya tetap di kasrah seperti ini, tidak bisa berubah. Nah, itu yang kedua, tanda yang kedua. Yang ketiga mabni di atas dhammah. Harokatnya tetap dhammah. Contoh nahnu haitsu. Nahnu artinya kami atau kita. Haitsu di mana. Nah, tetap dhammah. Mabni di atas dhammah. Yang terakhir mabni di atas sukun. Harokat akhirnya tetap sukun. Contoh hum, antum, ana. Hum, mereka laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Ana, saya. Nah, ini bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Kita bisa lihat akhir dari isim-isim ini disukun ya. Hum, antum, kemudian ana, ini alif akhirnya, alif itu disukun ya. Alif itu adalah huruf yang disukun. 6. Ini 4 tanda-tanda bina sebuah isim. Alamatu bina'il ismi. Kita lanjutkan tentang tafasilul asma'il lati la tansarif. Perincian isim-isim yang tidak bertanwin. Di sebelumnya telah kita bahas sekilas tentang isim-isim alladzi la yansarif ya, al-asma alladzi la yansarif. Nah, yang ini ketika membahas isim-isim mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Al-ismu alladzi la yansarif ini nomor 9. Ya, isim yang tidak boleh ditanwin atau dikasrah. Ketika majrur Aisyata, tanda jarnya fathah, bukan kasrah. Nah, ini secara sekilas. Sekarang perinciannya ya. Apa saja isim-isim yang tidak boleh ditanwin dan juga tidak boleh dikasrah. Yang pertama sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu', yaitu kata yang berwazan mafa'ilu. Contoh masajidu, dana, niru. Sighah muntahal jumu'. Sighah artinya bentuk, muntaha akhir, jumu' artinya jamak. Jadi sighah muntahal jumu' adalah bentuk jamak yang terakhir. Nah, sebuah isim mufrad bisa dirubah ke bentuk jamak ya. Jamak taksir, dan sebagian jamak taksir ini ada yang bisa dijamak lagi, dirubah lagi ya. Nah, dirubah lagi menjadi ini sighah muntahal jumu', mengikuti wazan atau pola kata mafa'ilu. Nah, sebenarnya tidak hanya mafa'ilu, ada satu lagi ya, mafa'ilu. Ya, penjelasannya. Nah, sighah muntahal jumu' yaitu kata yang berwazan mafa'ilu dan mafa'ilu. Contoh masajidu, dana, niru. Masajidu artinya masjid-masjid, beberapa masjid. Dana, niru, dinar-dinar atau uang emas. Masajidu ikut wazan atau pola kata mafa'ilu, sedangkan dana, niru ikut pola kata ini mafa'ilu. Nah, jadi sighah muntahal jumu' ini kata yang mengikuti pola kata mafa'ilu dan mafa'ilu tidak boleh ditanwin dan juga dikasrah huruf terakhirnya. Masajidu, dana, niru. Tidak boleh masajidun, dana, nirun, atau masajidi, dana, niri. Nah, kita lanjutkan. Jenis yang pertama tadi sighah muntahal jumu' ya. Di antara isim yang tidak boleh ditanwin, sighah muntahal jumu'. Yang kedua alif ta'nis maksurah. Alif ta'nis maksurah. Ta'nis artinya menunjukkan muannas ya, menunjukkan isim muannas. Maksurah artinya diringkas ya. Ini maksudnya
isim yang diakhiri dengan alif maksurah. Alif maksurah dan digunakan untuk muannas, untuk perempuan baik yang hakiki ya maupun bukan. Contoh hubla, sugro. Hubla ini artinya wanita yang hamil ya atau bunting. Nah, ini bisa juga digunakan untuk binatang ya. Nah, ini alif maksurahnya. Sugro artinya yang lebih kecil ya, yang lebih kecil. Ini namanya isim tafdhil ya. Isim yang menunjukkan sifat lebih dari yang lain. Jadi sugro ini ya digunakan untuk isim muannas. Nah, contohnya yang lain kuburo ya, kuburo artinya yang lebih besar. Ini juga untuk isim muannas dan termasuk seperti ini ya. Isim allati la tansharif. Nah, isim-isim ini termasuk isim maksur ya, seperti yang sudah kita bahas, isim maksur. Karena diakhiri dengan alif lazimah atau alif maksurah dan sebelumnya fathah. Baik. Berikutnya adalah alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Contoh safra'u baydha'u. Safra artinya kuning, baydha'u artinya putih. Nah, ini nama warna ya. Warna, tapi untuk isim muannas. Isim muannas. Nah, kalau untuk mudzakkar asfar ya, asfaru. Untuk muannas safra'u. Baydha'u yang untuk muannas putih. Nah, untuk mudzakkar abyadu. Nah, ini safra'u dan baydha'u isim yang ada padanya alif ta'nis mamdudah. Nah, yaitu ini ya, alif ta'nis mamdudah. Yang ada sebelum hamzah ini ya. Nah, isim-isim ini juga tidak boleh ditanwin atau di kasrah. Tidak boleh safra'un, baydha'un, atau safra'in, baydha'in. Nah, kita lanjutkan. Jenis isim yang berikutnya adalah al-wasfu ma'al adl. Al-wasfu artinya sifat, ma'al bersama ya, ma'a bersama, al-adl ini perubahan bentuk kata. Contoh masna, sulasa, ruba'u. Masna artinya dua-dua, sulasa tiga-tiga, ruba'u empat-empat. Al-adl perubahan bentuk kata, maksudnya masna ini berasal dari kata isnain isnain ya, dua-dua, sulasa ya, salasa salasa, ruba'u ya, arba'ah arba'ah. Baik. Maka lafaz-lafaz ini tidak boleh ditanwin atau dikasrah. Nah, masna, sulasa, ruba'u. Nah, tidak boleh sulasi atau ruba'i atau ruba'in ya, sulasin. Baik. Berikutnya al-wasfu ma'a wazn fi'il. Ma'a wazni fi'il. Contoh ahsanu asgharu. Al-wasfu artinya sifat, ma'a bersama, wazn fi'il, pola kata fi'il. Contoh ahsanu artinya yang lebih baik atau paling baik. Asgharu yang lebih kecil atau paling kecil. Nah, ini sifat ya, al-wasfu untuk isim mudzakkar. Nah, yang tadi ada sughra. Ini sughra, ini sifat untuk muannas. Sekarang ada asgharu. Ini sifat untuk mudzakkar. Ya, ahsanu asgharu. Ma'a wazn fi'il. Maksudnya lafaz-lafaz ini berada di atas pola fi'il ya, bentuk kata fi'il. Ahsanu asgharu ini ikut wazan af'al ya, af'al ini namanya fi'il madhi ya, untuk fi'il madhi. Tapi ini namanya isim ya, ini termasuk isim. Jadi tidak boleh ditanwin akhirnya, tidak boleh ahsanun atau asgharun. Nah,
Itu yang kedua. Sekarang berikutnya yang ketiga, al-wasfu ma'a ziyadatil alif wa nun. Al-wasfu sifat ma'a bersama ziyadatil alif wa nun, tambahan alif dan nun di akhirnya. Contoh sakranu, ghadbanu, syab'anu. Sakranu artinya orang yang mabuk. Orang yang mabuk. Ghadbanu orang yang marah. Orang yang marah. Syab'anu orang yang kenyang. Orang yang kenyang. Nah, walaupun nantinya ini sifat-sifat ini tidak harus digunakan, ya tidak selalu harus digunakan untuk orang, untuk manusia. Nah, menjadi sakran bisa juga diartikan yang mabuk, ya ghadbanu yang marah, syab'anu yang kenyang. Ini semuanya sifat, ya. Bersama ziyadah tambahan, ya tambahan alif dan nun. Ini alif dan nun di akhirnya. Lafaz-lafaz ini tidak boleh ditanwin, ya. Sakranun, ghadbanun, syab'anun juga tidak boleh di kasrah. Ya, tidak bisa sakranin, ghadbanin maupun syab'anin. Baik. Nah, cukup sampai di sini untuk materi kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.